Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Iwan Setiawan. Saya adalah guru di mata pelajaran PDTO atau Pemeliharaan Dasar Teknik Otomotif atau kadang-kadang disebut juga PDO atau Pemeliharaan Pekerjaan Dasar Otomotif ya. Oke, pada pertemuan perdana ini Bapak akan menyampaikan materi yang itu mengenai eh, mengklasifikasikan jenis-jenis hand tools. Jadi apa itu hand tools? Hand tools itu adalah alat-alat tangan ya yang nanti akan kalian sering temukan di bengkel di sekolah maupun pada saat PKL. Bahkan nanti kalau kalian kerja ya. Nah, ini mata pelajaran PDTO atau Pekerjaan Dasar Teknik Otomotif ini nanti akan lebih kepada pengenalan kunci-kunci ya, yang seperti kalian sering lihat di sehari-hari ya. Misalnya obeng, tang, palu, ya. Itu alat-alat tangan, artinya menggunakan tenaga manusia. Tapi nanti juga akan diuraikan juga mengenai peralatan-peralatan khusus ya yang jarang digunakan, seperti di bengkel itu ada juga peralatan khusus, alat khusus ya apa? Peralatan spesial atau special service tools itu ada yang jarang digunakan ya, hanya tertentu saja. Nanti juga ada alat bantu seperti yang menggunakan listrik atau angin ya. Jadi seperti kalian mungkin kalau yang angin itu seperti kompresor atau yang listrik itu kayak mesin bor listrik ya. Itu juga di PDTO kalian akan belajar mengenai alat-alat pengangkat mobil ya. Ya, atau alat untuk angkat motor ya, dongkrak ya, itu yang sederhananya. Juga nanti kalian akan belajar mengenai alat-alat ukur ya, alat ukur ada yang manual, ada yang listrik ya. Oke, untuk pertemuan pertama kita akan bahas mengenai eh, hand tools atau peralatan tangan. Ya, sebelum kita belajar jangan lupa untuk selalu mengisi absensi ya, karena ini masuk penilaian juga untuk penilaian sikap. Nah, ini tujuan belajar ini apa? Supaya kalian bisa mengklasifikasikan macam-macam hand tools, supaya dapat menjelaskan fungsi hand tools, bisa menggunakan hand tools dan juga melakukan perawatan. Nah, nanti kalian silahkan mencari videonya ya mengenai hand tools itu apa atau alat-alat tangan di bengkel ya. Nanti kalian pelajari di luar materi Bapak. Nah, ini contoh-contohnya ya. Jadi itu ada apa? Ada toolbox atau tempat alatnya ya. Mulai dari kiri itu mulai dari ada palu, ada gagang untuk kunci sok, ada kunci ring pas, obeng ya, macam-macam obeng, kemudian macam-macam tang ya, masih banyak lagi. Nah, sekarang kita harus mengidentifikasi dulu apa saja macam-macam hand tools yang atau alat tangan itu ya, terus fungsinya apa saja, bagaimana menggunakan yang baik dan benar, dan bagaimana merawatnya ya. Nah, ini contohnya ya, yang atas nih ada bahasa Inggrisnya, Bapak kalian tinggal baca saja, nanti Bapak bahasa Indonesia saja. Ini kunci ring. Ya, kunci ring itu biasanya digunakan saat pertama kali ya membuka baut yang keras atau dipakai terakhir kali pada saat mengencangkan baut yang keras ya. Yang nomor dua itu adalah kunci ring pas. Nah, itu kalau kunci ring pas itu ada kunci ringnya, ada kunci pasnya ya. Jadi kalian menggunakan kunci ring dulu untuk membuka pertama kali, tapi kalau sudah longgar pakai kunci pas. Nanti kalau misalnya mau mengencangkan pakai kunci pas dulu, terakhirnya baru pakai kunci ring supaya bautnya tidak slack, tidak bulat ya, membulat. Nomor tiga adalah kunci pas ya. Kunci pas itu hanya digunakan bila mana baut sudah longgar. Jangan dibuat untuk membuka baut pertama kali atau mengencangkan terakhir kali. Takutnya murnya slack, bautnya atau slack. Tapi kalau darurat nggak apa-apa, tapi jangan dibiasakan. Nah, ini kunci ring ya. Penggunaan kunci ring ini kelebihannya yaitu tadi untuk membuka baut pertama kali ya, yang berat atau mengencangkan terakhir kali. Ya. Kemudian kunci pas. Nah, kunci pas digunakan bila mana bautnya sudah longgar atau masih longgar ya. Jadi kalau sudah longgar dibuka pakai kunci ring, kalau mau mengencangkan masih masih longgar pakai kunci ring, nanti terakhirnya baru kunci pas, sorry. Jadi awal membuka dengan kunci ring, kemudian nanti selanjutnya pakai kunci pas, nanti mau mengencangkan pakai kunci pas, dan pengencangan terakhir pakai kunci ring. Cuman kelebihannya kunci pas ini dia bisa nyelip-nyelip ke dalam ya, ada baut yang tersembunyi. Nah, ini kunci kombinasi ring dan pas ya. Kelebihannya apa? Combination range. Bahasa Inggrisnya ya. Ya, jadi kalian bisa bolak-balik nih, nggak usah apa? Nggak usah ganti kunci ring, ganti kunci pas, nggak usah. Ini tinggal dibolak-balik.
Ini ada lagi kunci Inggris. Nah, ini kunci Inggris digunakan bila mana hanya darurat saja, bila mana tidak ada kunci ring, tidak ada kunci pas, gunakan kunci Inggris. Atau digunakan saat baut masih longgar ya, jangan dibiasakan karena kunci ring ini kunci Inggris ini bisa disetel ya, rahangnya nih, buka tutupnya. Cuma harus diambil dipegang ininya, murnya yang di tengah nih. Kalau nggak dipegang nanti dia akan apa ngebuka sendiri. Ya pada saat kalian gunakan tuh dia akan menjadi melonggar. Jadi harus sambil dipegang pakai jempol biasanya. Nah, ini cara penggunaannya ya. Jadi sambil menggunakan sambil dipegang supaya murnya tidak bergerak sendiri. Ini hanya digunakan bila darurat saja ya. Nah, ini adalah jenis kunci ring yang besar ya. Ini momennya juga besar ya. Bisa mungkin untuk baut-baut di mobil truk bisa atau baut-baut yang besar-besar ya. Ini kunci ring yang atas, yang tengah kunci pas, dan yang bawah itu kunci pas juga. Nah, ini hanya digunakan untuk baut-baut yang berukuran besar. Oh iya, yang tengah ini kunci Inggris ternyata ya, kunci Inggris yang nomor 6 ini tapi ukurannya besar, yang bawah ini kunci pas, ukurannya besar. Ada lagi kunci soket ya. Di soket itu biasanya untuk baut yang paling atas itu untuk baut-baut yang eh, untuk membutuhkan tenaga yang besar juga, dan biasanya bautnya itu agak ke dalam ya. Itu bisa menggunakan kunci soket. Biasanya ban mobil biasanya pakai kunci soket contohnya. Ini di bawahnya ada ratchet, itu yang nomor 9. Itu ratchet itu kalian bisa memasang soket ini pada ratchet. Artinya gini, kalau saat kalian membuka baut atau memasang baut, tinggal diputar aja, trek. Jadi tinggal diputar artinya tidak perlu diangkat kuncinya. Jadi masih di situ aja, tinggal diputar krek, tinggal disetel mau membuka atau mau mengunci. Nah, ini nomor 10 breaker bar juga sama, gagang kunci soket, cuman kalau breaker bar ini berbeda dengan ratchet, harus diangkat ya, membuka baut itu harus sambil diangkat. Kuncinya diangkat, kencangkan misalnya, angkat lagi, putar lagi, kencangkan lagi ke kanan, lepas lagi, kencangkan lagi. Nanti itu lebih jelasnya nanti pada saat praktek. Nah, ini penggunaan soket ya. Nah, ini yang paling atas itu soket dipasangkan dengan ratchet. Nah, yang bawah juga sama, pasangkan dengan ratchet ya. Nah, ini kalau breaker bar itu tidak bisa berputar di tempat, artinya harus diangkat ya. Soketnya harus diangkat, kemudian putar lagi ke bautnya, angkat, pasang lagi ke bautnya, putar lagi. Nah, ini fungsi soket untuk apa nih? Ya, tadi digunakan dengan ratchet. Kemudian juga bisa untuk memasang baut dengan lebih cepat ya, tidak perlu diangkat lagi kuncinya. Jadi tinggal diangkat, mau mengencangkan atau mau melonggarkan. Jadi tinggal diputar-putar aja tangannya. Sedangkan yang breaker bar yang bawah ini untuk tenaga yang besar ya, biasanya untuk ban mobil ini harus pakai gagang yang panjang. Jadi untuk awal tuh harus pakai breaker bar, tapi kalau sudah lancar boleh pakai yang nomor 9 itu ratchet. Selanjutnya aksesoris soket. Nah, ini gagangnya nomor 11 juga sama, bisa dipasangkan di soket. Tapi gagangnya bisa digeser ke kiri atau ke kanan ya, atau di tengah. Nah, kalau yang nomor 12 pedal handle itu diputar ya, kayak apa ya, kayak bor tangan ya, diputar tengahnya, belakangnya dipegang ya. Kemudian yang di bawah itu socket drive, itu obeng tapi bisa buat buka baut yang kecil. Jadi ujungnya itu bukan kayak obeng tapi kayak kunci shock tapi yang kecil-kecil. Oke, selanjutnya, nah ini penggunaan sliding wrench ya, dia bisa digeser ke tengah, ke kanan, ke kiri. Speed handle, nah ini membuka baut atau mengencangkan baut sambil diputar tengahnya. Kemudian socket drive, misalnya membuka motor starter ya, baut pakai mur yang kecil-kecil sekali. Nah, ini fungsinya, nanti kalian baca saja ya. Jadi yang nomor 13 socket drive itu untuk yang baut mur yang kecil, tentu kekencangannya juga ringan ya. Nah, ini aksesorisnya, ini socket extension ini misalnya bautnya terlalu dalam, berarti harus pakai penyambung, soketnya harus pakai penyambung nih, bautnya terlalu dalam ya. Kemudian ini ada drive adapter. Drive adapter itu kayak semacam perantara antara kunci soket dengan gagangnya. Kalau ball type ini juga sama, perantara kunci soket dengan gagangnya tadi, ratchet ataupun breaker bar ya. Tapi dia fleksibel, bisa gerakannya tuh lentur ya. Ini perantara adapter. Kemudian
Nah, ini penggunaan socket extension. Nah, misalnya bautnya ada terletak di dalam, disambungkan antara ratchet dengan kunci sok pakai penyambung ya, tergantung mau yang lebih panjang atau yang sedang atau yang pendek. Nah, ini drive adapter itu kayak penyambung ya antara kunci antara soket dengan gagangnya. Ball type ini juga sama, cuman dia fleksibel ya kayak engsel. Nah, ini fungsinya yang tadi udah Bapak jelaskan, jadi tinggal dibaca saja oleh kalian. Nah, ini juga sama aksesoris ya untuk apa namanya, bisa universal socket itu bisa bergerak juga ke kiri ke kanan. Kemudian ada deep wheel socket. Nah, ini biasanya untuk baut-baut yang agak lebih dalam lagi ya. Biasanya di pelek itu agak ke dalam pakai yang ini, pelek mobil ya. Nah, ini untuk posisi yang menyudut. Kemudian universal socket untuk deep wheel socket untuk yang bila socket yang ada rusak, gunakan yang ini deep wheel, lebih dalam dia. Nah, ini contoh penggunaannya aksesoris tadi ya. Jadi kalian bisa membuka baut yang mungkin posisinya tidak tegak lurus ya. Universal join. Nah, ini heavy duty impact socket. Nah, ini membuka ban mobil dengan menggunakan tenaga angin biasanya. Impact itu menggunakan tenaga angin. Jadi kamu tidak perlu memutar-mutar lagi, otomatis ditempel, dinyalakan, akan berputar. Cuman ini hanya untuk orang yang sudah terbiasa. Kalau yang belum terbiasa nanti malah bautnya rusak atau nggak bisa dikeluarin. Nah, ini hexagonal drive socket. Nah, ini untuk yang kecil-kecil ya. Hexagonal tuh segi 6 ya. Selanjutnya, nah ini fungsinya yang tadi untuk posisi yang menyudut, universal join. Nah, ini untuk heavy duty, untuk yang kekencangan tinggi dengan menggunakan tenaga angin ya. Kalau yang bawah untuk melepas baut dari berbagai macam soket ya. Ya, untuk universal join juga bisa. Nah, ini macam-macam tang. Yang di atas itu tangnya slip joint plier. Ini tang yang biasa ya, yang ada di sepeda motor, tang-tang yang umum. Kalau yang nomor 23 vice grip itu tang buaya. Ini tangnya bisa disetel rahangnya dan bisa dikunci. Jadi misalnya tukang las nih mau nyambungin besinya ditempel aja, langsung dijepit, nggak usah dipegangin lagi, dia bisa mengunci ya, bisa disetel. Nomor 24 diagonal plier. Nah, ini tang tapi bisa juga buat memotong ya, motong kawat, motong kabel ya. Kemudian nah, ini slip joint plier, ini gunanya ya tadi udah dijelaskan, memegang plat baja, kawat. Kemudian vice grip untuk memegang berbagai macam baut mur ya, pipa ya, plat baja, hanya untuk menjepit saja. Kemudian nomor 24 bisa untuk diagonal plier, ini bisa memotong kawat. Tang plier, ini ada yang tang yang ujungnya panjang, needle nose plier. Kemudian interlock joint plier, ini kayak tang biasa, cuman dia lebih besar, momen tenaganya lebih baik, bisa disetel juga rahangnya. Tetap harus dipegang kalau ini. Kemudian yang bawah metal share, ini gunting pelat. Biasanya di TBO ya, gunting pelat. Nah, ini fungsinya bisa kalian baca saja. Tuh, ini needle nose plier untuk menjepit benda yang kecil. Kemudian interlock joint plier bisa untuk seperti vice grip tadi kayak tang buaya, tetapi bisa untuk memuntir atau mengencangkan pipa. Kemudian yang bawah metal share digunakan untuk memotong lembaran pelat. Ini macam-macam palu, ada hammer nails, ini ada palu besi ya atas ya, bisa buat memaku atau malu ya. Kemudian bisa juga buat cabut palu. Kemudian rubber hammer itu palu karet ya, biasanya digunakan sama tukang tambal ban ya, biar peleknya nggak rusak. Atau misalnya kalian bongkar mesin atau masang blok mesin, crankcase kalau di sepeda motor ya, atau di blok mesin di mobil, itu jangan dipakai palu hammer ya, nanti bisa retak ya. Kalau besi-besi yang dicor itu bisa retak ya. Jadi gunakan rubber hammer. Jadi yang rusak bukan besinya atau bukan peleknya, tapi yang rusak adalah palunya. Kemudian soft tip hammer itu palu plastik. Jadi ini juga sama, digunakan untuk memukul benda-benda kayak
crankcase sepeda motor atau blok mesin atau komponen-komponen yang lain yang tidak merusak pada benda kerjanya ya. Ya, jadi yang rusak palunya. Jadi lebih murah palunya daripada mengganti komponen yang kita pukul jadi retak. Ballpoint hammer ini palu konde nih, sorry. Ballpoint hammer ini palu konde, ini biasanya untuk pembentukan nih, ada yang bulatnya itu biasanya teknik bodi otomotif ya. Atau bisa untuk membobol misalnya tukang tembok ya, mau temboknya mau diganti atau mau dihancurkan, bisa pakai palu ini, bisa buat malu juga bisa. Nah, ini nih. Nah, ini hammer nails untuk melepas dan memasang paku. Kemudian soft tip hammer ini kayak palu plastik ya. Dia ada yang warnanya biru, ada yang warna putih ya. Jadi kalau rusak bisa diganti plastiknya saja. Nah, ini rubber hammer untuk memukul benda kerja lunak seperti pelat. Nah, misalnya kerja pelat pakai palu karet. Ya, ataupun logam-logam yang kira-kiranya kalau dipukul malah retak, lebih baik pakai rubber hammer ya. Misalnya itu blok mesin atau misalnya rumah persneling atau transmisi, kalau pilihan bongkar-bongkar ya, itu jangan pakai palu besi ya. Kemudian ballpoint hammer untuk memukul pelat ya. Juga untuk memasang rivet itu paku ya, semacam paku. Ini macam-macam obeng, ini udah biasa ya, obeng minus, ada obeng plus. Kemudian bawah ada magnet. Magnet itu biasanya untuk mengambil logam, misalnya bautnya jatuh ke dalam blok mesin. Kan nggak mungkin tuh dibongkar mesinnya atau dijungkirin. Jadi pakai ini aja, pakai magnet assembly ini kayak antena, bisa dipanjangkan, dipendekkan, masukkan ke blok mesin. Nanti komponen yang jatuh atau baut yang jatuh itu akan nempel dan bisa kita keluarkan dari blok mesin. Nah, ini fungsi dari obeng min dan obeng plus. Dan yang ketiga adalah magnet assembly untuk mengambil baut mur yang jatuh ke dalam blok mesin. Impact driver. Nah, impact driver ini mungkin kalian sering dengar ya, namanya palu ketok, obeng ketok, sorry. Jadi dia menggunakan palu ya. Jadi sebelum kalian gunakan, pastikan dulu mau membuka, disetel dulu ke kiri, baru diketok. Nanti dia akan diketok, akan muter sendiri, tangannya diam tapi kepalanya ada kepala obengnya itu akan berputar ke kiri. Kalian ketok berputar ke kiri. Kemudian kalian memasang, setel ke kanan, kemudian kalian ketok, dia akan berputar sendiri ke kanan. Tapi jangan sampai jebol. Apalagi kalian salah, maksudnya membuka malah tambah mengencangkan, malah jebol ya. Gitu. Jadi harus harus ditap lagi, harus dibikin ulir lagi. Ya, diperbaiki. Nah, begitulah. Jadi fungsi dari hand tools itu adalah untuk penggunaannya hanya menggunakan tenaga manusia ya. Jadi kalian kalau ini juga harus berhati-hati menjaga keselamatan alat, jaga keselamatan diri kalian juga ya dalam menggunakan alat ya, jangan bercanda. Kemudian juga artinya jangan bergeletakan di jalan, bisa takutnya terinjak, membuat orang lain terjatuh atau kesandung ya. Pada saat mau menggunakan peralatan diperiksa dulu, ada yang kurang, kalau ada yang kurang tolong disampaikan, jangan sampai nanti kalian kesalahan ya. Padahal bukan kalian menghilangkannya atau merusakkannya, misalnya ada yang hilang atau ada yang rusak. Nah, setelah selesai memakai disimpan lagi, tapi sebelumnya dilap dulu, kalau yang dibersihkan, kemudian disimpan dengan rapi ya, supaya nanti dipakai oleh orang lain juga enak ya, baik gitu ya. Itu kemudian ya itulah tadi kesimpulannya, dan ini adalah kata-kata penting. Tadi ada yang bahasa Inggris, ada yang nggak ada bahasa Indonesianya ya. Nah, nanti tugas untuk materi hand tools nanti dibuka aja di WA group, atau enggak nanti di kelas ya, nanti kalian kerjakan tugasnya, jangan sampai tidak dikerjakan ataupun nanti ditumpuk 6 bulan baru dikerjakan, kalian capek sendiri ya. Teman yang lain sudah lulus, sudah santai, kalian kelimpungan nanya-nanya temen, nanya-nanya ke guru ya. Nanti giliran gurunya nggak ada, kalian bilang gurunya susah dicari, padahal pada saat belajar kaliannya yang nyantai ya, tapi di akhir-akhir kalian nanti repot sendiri ya. Itu saja. Jadi tolong kalian belajar yang rajin, nurut sama orang tua dan guru demi kesuksesan kalian ya. Buatlah orang tua bahagia, jangan membuat orang tua cemas ataupun bersedih. Mungkin itu saja dari Bapak.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.